Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Para manusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak sekali kenikmatan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan salah satu nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmatul Islam, nikmat yang tidak semua manusia bisa merasakannya. Maka dari itu patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Tak lupa salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini kita tentunya sudah memplanning-planningkan setiap kegiatan kita, setiap amal-amal kita pasti sudah kita rencanakan. Dan tentunya setiap rencana kita yang sudah kita plan pasti kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kita sudah tahu bahwa bulan ini merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana penuh dengan keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berlipat-lipat pahala bagi orang yang melakukan ibadah. Salah satu pembeda kita sebagai umat muslim dengan umat-umat yang lain adalah bahwa kalau kita sebagai umat Islam, kita melakukan segala sesuatu, segala perbuatan baik itu pasti dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat yang lain yang meskipun dia juga melakukan suatu kebaikan tetapi tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga harus bisa mengetahui bahwa setiap perbuatan kita agar bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus tahu syaratnya. Syaratnya yang pertama yaitu adalah ikhlas lillahi taala. Sebagaimana kita tahu bahwa segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Apabila kita niatkan semua perbuatan kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang luar biasa kepada kita. Dan apabila kita niatkan hanya untuk mencari dunia, misalkan untuk mencari harta, mencari jabatan dan lain sebagainya, maka ya itulah yang hanya akan kita dapatkan, maka kita tidak akan mendapatkan pahala yang lainnya. Maka dari itu hendaknya kita memperbaiki niat kita, ya, kita mengikhlaskan setiap amal perbuatan kita. Syarat yang kedua yaitu adalah mengikuti dari sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memastikan bahwa setiap amal yang kita kerjakan, perbuatan yang kita lakukan itu sudah ada tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari hadis maupun dari Al-Qur'anul Karim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan begitu banyak amalan-amalan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sudah mengajarkan doa-doa di setiap aktivitas yang kita lakukan. Mau belajar ada doanya, mau bekerja ada doanya, mau makan ada doanya, dan masih banyak sekali doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa itu kepada kita semua? Tentunya karena
agar aktivitas yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kullu amrin dibalin la yudau fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar, yang artinya setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalan tersebut terputus atau berkurang keberkahannya. Maka dari itu, pada hadirin para pemirsa semuanya, marilah kita bisa memulai setiap aktivitas kita sehari-hari. Apabila kita tidak hafal doa-doanya, maka kita bisa memulai segala sesuatu, segala aktivitas kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga mengakhirinya dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, agar setiap perbuatan kita, setiap kegiatan-kegiatan kita bisa bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.